Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada, khususnya anak-anak kami kelas 8 SMP. Pagi hari ini kita akan belajar seni budaya dalam tema seni musik. Nah, sekalipun pembelajaran kita secara online, tetapi jangan sampai kita kurang semangat. Salah satu cara kita menghargai berkat Tuhan adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, termasuk untuk menghargai. Jadilah orang tua yang sudah memberikan kamu kesempatan untuk bersekolah. Kali ini kita akan belajar seni musik untuk tema yang pertama, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Kata menyanyi ini bukan hal yang asing lagi bagi kita, dan mungkin kita sering menyanyi sendiri atau menyanyi bersama dimanapun kita berada. Nah, untuk pengertian menyanyi itu sendiri, menurut KBBI, menyanyi adalah mengeluarkan suara bernada atau berlagu, baik itu dengan lirik ataupun tidak. Sementara pengertian lagu daerah adalah lagu daerah atau musik daerah, atau yang namanya lagu kedaerahan itu adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Tujuan menyanyikan lagu daerah adalah untuk mengenal lagu-lagu daerah di Indonesia dan menimbulkan rasa cinta pada lagu daerah Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri dari lagu daerah. Yang pertama, teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Maka lagu daerah di setiap suku ataupun daerah tentunya pasti berbeda bahasa, berbeda dialeknya. Yang kedua, lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Ciri yang ketiga, lagu daerah pada umumnya tidak diketahui penulis atau penciptanya, atau yang disebut anonim. Yang keempat, lagu daerah pada umumnya memiliki susunan melodi dan syair yang sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kelima, terkadang terdapat beberapa versi dari sebuah lagu daerah berbeda dalam suatu etnis. Selanjutnya, kita akan belajar kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi dan kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari atau sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi, serta sebagai media hiburan. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari, dan sebagai berikut kedudukannya adalah: satu, sebagai sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis.
Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat seperti upacara merapu di Sumba, menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara Serentahun atau panen padi. Yang kedua, fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia adalah musik sebagai pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contohnya tari kecak Bali dari Pakarena atau Sulawesi, tari Mandalika itu Nusa Tenggara Barat, tari Ngaseuk Jawa Timur, tari Mangaup Jambi, tari Mansurandat Papua, dan lain-lain. Ada banyak tarian-tarian daerah. Fungsi yang ketiga adalah sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Seperti lagu Cublak-Cublak Sweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, Sang Bangau dan Po Ame-Ame dari Betawi. Lagu-lagu ini sering dijadikan nama permainan anak-anak. Yang keempat adalah media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu-lagu ini misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masa modern bisa tentang pemilu, keluarga berencana dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media penerangan. Yang berikut adalah teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Berbicara tentang teknik bernyanyi itu sama dengan teknik vokal. Nah, untuk teknik vokal itu sendiri, itu berarti cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, ini tentunya bisa dipelajari tersendiri. Selanjutnya, untuk unsur-unsur teknik vokal, ada beberapa hal yang perlu dipelajari, dan ini ada kursus tertentu ataupun olah vokal kalau kita ingin memiliki teknik bernyanyi yang bagus. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah artikulasi. Yang kedua itu tentang pernapasan. Biasanya pernapasan yang cocok untuk bernyanyi adalah pernapasan napas perut atau yang disebut dengan diafragma. Yang ketiga, phrasing. Itu berbicara tentang pemenggalan kata. Yang keempat, sikap badan. Sikap badan terkadang sangat menentukan juga kualitas suara yang dihasilkan. Yang kelima, resonansi. Yang keenam, vibrato. Yang ketujuh, improvisasi. Yang kedelapan, intonasi. Dan yang kesembilan, tone production. Nah, ini boleh dipelajari tersendiri. Selanjutnya, gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Nah, gaya bernyanyi dalam musik tradisi tentunya berbeda-beda di setiap daerah. Ada penyanyi musik tradisi berpakaian ketat, bahkan memakai stagen, tetapi bernyanyi dengan posisi bersimpu, tetapi suaranya terdengar merdu dan menarik.
Kalau kita lihat masyarakat dan suku bangsa asli Papua, mereka menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi membran, alat musik gendang masyarakat Papua dalam kelompok.